Halo Cancer, halo semua. Apa kabar? Aku harap semua baik-baik aja ya. Sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Buat kamu yang baru datang ke channel aku, selamat datang ya. Jangan lupa subscribe. Seperti biasa aku bacakan Cancer tentang apa perasaannya orang yang sedang kamu pikirkan. Ini bisa temen, pacar, mantan atau mantan pacarnya mantan, mantannya pacar. Itulah pokoknya bos atau apa aja. Oke, mari kita mulai. Buat yang lama selamat datang juga ya. Ini bisa vice versa seperti biasa, energinya bisa energi kamu yang kebaca atau orang yang sedang kamu pikirkan. Ambil yang baiknya aja karena nggak selalu resonate sih ya kalau kayak gini-gini. Bisa kadang cuma 90%, 80%. Ambil yang baiknya aja. Okay, Tara, what is going on about Cancer? What is going on about the person that Cancer feeling about or thinking about? Wisdom it means kebijaksanaan ya. Renewal, victim mentality, expansion, rejection, balance, quest. Oke, I got that. Jadi kayak gini nih ceritanya. Cancer, kamu menemukan wisdom. Udah pasti ya di sini ada wisdom, kebijaksanaan, atau orang yang sedang kamu pikirkan itu memperhatikan kamu. Perkembangan kamu tuh signifikan banget. Jadi pengaruh kamu di dalam hidupnya walaupun kalian tidak berkomunikasi. Bisa jadi ini ex ya, atau teman lama, atau saudara atau keluarga. Pokoknya ini orang lama yang udah gak ada kontekan, tapi dia stalk atau follow up atau lihat kamu, keadaan kamu. Kamu ini ya, renewal dengan pesat gitu. Maksudnya berkembang dengan pesat. Secara spiritual, secara kebijaksanaan, sikap lebih dewasa kayak gitu. Jadi kayak gini loh, orang ini jatuhnya gini, dia respect sama kamu, orang ini respect sama kamu, tapi kayak kamu ngejudge dia gitu. Menurut dia ya, kamu tuh nggak ada berpikiran kamu ngejudge dia, tapi pikiran dia kamu terlalu mengintimidasi dia gitu, dengan sikap kamu yang lebih bijaksana, lebih memaafkan, kayak gitu. Karena kamu perjalanan hidupnya bahagia ya, karena kamu sudah menerima apa yang sudah terjadi gitu, happy, bahagia. Karena kamu gini loh, sebenarnya yang menjadi victim di sini, apa yang menjadi korban, victim, yang menjadi korban tuh kamu, tapi kamu happy aja gitu loh. Orang yang ghosting kamu, tapi udah kamu santai aja. It means berarti dia bukan buat gue gitu. Kamu berpikirnya kayak gitu. Tapi karena terlalu santuinya kalian, itu bikin mereka tuh jadi seperti kayak dijudge sama kamu tuh. Kayak gitu. What do you need to release, ya kan? Jadi sudah benar jalan kamu. Apa yang kamu butuh lepaskan. Pertemanan itu harus ada burdennya. Even ini hubungan atau platonik, hubungan teman, platonik namanya, atau hubungan cinta, atau hubungan dengan apapun, kita harus pasang burden gitu. Jangan semua kita masukin ke dalam circle-nya kita. Hidup itu seperti itu. Biarin temen gak banyak, tapi dia inner circle-nya itu adalah orang-orang yang positive vibe, bukan orang yang negatif. Sementara yang negatif itu jangan dimasukkan ke dalam circle kamu, kayak gitu. Tapi udah bener sih. Jadi apalagi nih, kalian harus sampai saat ini harus benar-benar memilih siapa yang menjadi teman kamu, siapa yang cuma kamu kenal.
aku nggak bilang suruh kamu bermusuhan, tapi inner circle-nya tuh dijaga gitu. Jangan semua dimasukkan ke dalam circle. Seperti itu. Kita buka lewat tarot ya. Ini klarifikasi lewat tarot Cancer. Bagaimana dengan Cancer? Apa perasaan yang mereka rasakan terhadap Cancer? Perasaan apa yang ada di hati mereka dan pergerakan apa yang akan mereka lakukan terhadap Cancer? Mereka masih punya perasaan sama kamu, perasaannya besar banget, tapi nggak tahu bagaimana. Jadi karena perkembangan kebijaksanaan kamu atau sikap kamu yang secara spiritual itu lebih ke ini ya, ngajak orang ke positive vibe. Jadi orang ini tambah suka sama kamu. Tambah sukanya itu kayak kehadiran kamu di dalam hidupnya itu membuat dia kayak crack gitu, kayak oh ada loh orang yang kayak gini. Jadi walaupun kamu tuh jangan berpikir walaupun kalian nggak ada komunikasi, kamu tidak ada pengaruhnya sama orang ini. Kamu sangat berpengaruh sama orang ini. Vibe-nya ya gitu. Mungkin orang yang di sekitar dia mungkin akan meniru pakaian kamu, gaya ngomongnya kamu, tapi yang originalnya itu tetap kamu gitu. Jadi vibe yang ada di dalam diri kamu itu nggak bisa ditiru ya gitu. Jadi dia nggak tahu bagaimana, karena dia mencoba memanipulasi seperti dulu, memberi ilusi sama kamu, dia nggak bisa. Jadi orang ini stuck hanya menghayali kamu aja, berhayal tentang kamu gitu. Bagaimana get into your energy, masuk ke dalam energi kamu tuh gimana lagi gitu caranya, karena emang udah terlepaskan gitu. Kalau di sini aku lihat wisdom, jadi kebijaksanaan yang di dalam diri kamu itu kayak lebih berkembang pesat gitu ya Cancer. Aku nggak ngerti apa yang kamu lakukan sama diri kamu, upgrade-nya sampai di mana, kamu yang mengerti, tapi seperti itu. Jadi kamu nggak mau lagi dimanipulasi. Kamu mengerti dengan sangat energi energi mana yang baik buat kamu, energi yang nggak baik buat kamu, kamu bisa kontrol gitu. Kita klarifikasi Ace of Emotion sama Two of Voices itu apa, Cero? Ya, orang ini sikapnya itu mengontrol. Jadi walaupun dia sayang banget sama kamu, masih punya perasaan yang besar, nggak bisa move on dari kamu, dia nggak tahu harus bagaimana. Karena versinya si Emperor ini punya sikap yang ini ya, yang suka controlling orang gitu. Mengontrol semua situasi dalam hidupnya. Entah itu ucapan, entah itu hubungan, entah itu apapun gitu. Jadi orang ini punya gengsi besar. Walaupun dia punya perasaan, mungkin dia nggak akan bilang lah gitu. Dan dia terlalu bangga akan pencapaian yang dia lakukan dalam hidupnya. Jadi walaupun dia pride sama kamu, dia punya kebanggaan atas diri kamu. Hebat ya kamu survive walaupun bejek-bejek, diinjek-injek, kayak diulek-ulek, kayak getuk, tapi kamu tetap jadi something ya gitu. Itu yang bikin orang ini takjub gitu. Jadi yang dia takjubkan itu adalah passionnya kamu. Walaupun dibejek-bejek, walaupun dia papain, tapi kamu tetap jalannya lempeng lurus untuk menuju passionnya kamu apa, itu yang kamu tuju, dan itu berhasil loh gitu. Itu yang membuat orang ini punya apa ya, kayak terinspirasi gitu. Terinspirasi akan kamu kayak gitu ya.
Eight of Voice sama Seven of Emotion tuh, tadi kan aku bilang dia stuck, tetap mengingat-ingat ya, berhayal-hayal. Ini apa nih klarifikasinya? Nah, berpikir ini bisa positif, bisa negatif ya. Bagaimana masuk ke energi kamu, atau dia punya plan apa lagi untuk menuju ke kamu gitu. Karena ini rencana plan A, plan B, plan C sampai plan Z, I don't know. Pokoknya itu planning ya. The Start sama The Hierophant, apa teror? Berarti dia mau get into your energy. Jadi dia mau kamu tuh melupakan kesalahan atau melupakan kejahatan yang dilakukan sama kamu dulu. Oke, lupakan masa lalu, kita masuk ke ke hal baru lagi. Mohon ini gitu. Walaupun dia nanti keep in touch sama kamu, dia nggak akan minta maaf, tapi dia akan komunikasi. Tapi kamu mengerti dan paham betul intinya dia berkomunikasi sama kamu itu apa. Dia nggak akan say sorry, tapi di dalamnya kamu paham untuk apa dia berkomunikasi. Seven of Voices sama Seven of Inspiration. Jadi kamu nggak ada no mercy sama yang ada yang namanya sneaky energy, no more gitu. Jadi kamu akan push away semua energi yang memanipulasi hidup kamu, nggak ada lagi gitu. So orang ini juga bingung bagaimana cara masuk ke energi kamu, karena kebiasaan orang ini adalah suka memanipulasi energi. Jadi sebentar dia nanti love bombing, setelah dia udah pegang nih ekornya atau pegang lehernya, nanti dia akan, itu kebiasaan lamanya dia gitu. Nah makanya dia bingung, ini apakah cinta yang sebenarnya ataukah apa gini, ini rasa ini apa ya gitu, kayak sakit dan cinta merindukan seseorang deh, gimana sih gitu. Karena ini bukan seksual ya, tapi cinta. Seven of Voices sama Seven of Inspiration. Klarifikasinya apa terus? What is this? Knight of Material. Oke, orang ini lambat banget pergerakannya, lambat banget gitu. Kalau you know lah, Knight of Material itu energi yang paling terlama di dalam tarot, ya kan? Jadi hati-hati juga, ini ada energi yang menghalangi pekerjaannya kamu. Kamu harusnya perjalanannya, misalnya menuju kesuksesan dalam waktu 1 tahun, mungkin ini agak lebih lama lagi karena ada yang memperlambatnya ya secara energi negatif. Jadi jangan lupa untuk cleansing. Sering-sering cleansing itu enggak merugikan, walaupun sedikit capek. Cleansing itu selain meditasi, kamu juga bisa bersih-bersih rumah, kamar. Jadi kayak sarang laba-laba itu nggak boleh ada. Biasanya kalau dalam energi negatif atau magic, biasanya sarang laba-laba itu energi dari Black Widow. Black Widow itu artinya dia mengirim energi yang banyak laba-labanya itu. Artinya dia bikin web di dalam rumah untuk menghalangi rezeki gitu. Itu nggak bagus. Jadi kamu cleansing, bersihkan itu ya gitu. Jadi bottom of the day-nya Six of Inspiration, glory ya. Jadi seseorang atau mungkin lebih dari satu orang memperhatikan kesuksesan kamu. Apa nih resepnya gitu. Walaupun jealous atau walaupun seseorang ingin kembali sama kamu, ini punya rencana ya, tapi stuck dalam kesedihannya gitu. Kalau untuk melakukan manifestasi, orang ini sudah melakukannya tapi dia merasa nggak berhasil, jadi dia kayak gitu ya. Tapi untuk mau melakukan sihir lagi kayaknya udah mulai enggak ya gitu. Kayaknya orang ini udah mulai sadar dengan kemampuan kamu gitu. Kemampuan kamu untuk menghalangi energi negatif ke dalam hidup kamu gitu. Ya kan gitu. Jadi kayak gini deh, kamu punya
lihat ini kartu ini bagus banget, tapi ada demun, masih demun di sini. Energi yang cloudy ini itu nggak bagus. Jadi kamu jangan lupa cleansing ya, karena behind the scene-nya kesuksesan kamu itu ada banyak yang melakukan intrik di sini, karena ada Seven of Swords di sini. Itu energi nggak bagus banget gitu, yang energi yang nggak bisa dipercaya gitu. Jadi intinya kayak gitu ya orang ini. Coba kita cek dia mau bilang apa sama kamu. Biasanya kan apa yang dia pengen sampein ke kamu tuh lewat energi kan suka ada tuh kan, walaupun dia nggak ngomong tapi dia cuman di dalam hatinya gitu, nih aku bukain, atau di dalam pikirannya aja. Nih kayak gini nih, Cancer, apa orang yang sedang difikirkan Cancer mau bilang apa sama Cancer? Mau bilang apa dia? I wish I had treated you better. Ya kan, dia berharap memperlakukan lo dengan baik. Mungkin dia mengabuse kamu dengan perlakuan, bukan physically ya, secara mental. Jadi dia in and out dalam hidup kamu, datang dan pergi. Kapan kamu dia datang, kamu harus available, tapi dia nggak kasih kepastian sama kamu. Nah itu kan nggak bagus gitu. Jadi dia berharap, karena dia selalu melakukan compare sama orang. Karena orang ini sukanya sama fisik, karena dia melihat fisik, bukan inner beauty gitu. Yang dia lihat pertama adalah physically gitu. Padahal hati kamu tuh baik gitu. Tapi karena dia lebih tertarik dengan fisik yang menarik, itu yang membuat dia menyesal. Jadi tidak selamanya yang indah itu adalah baik dan bagus untuk seseorang. Kayak gitu. I replay our conversation over and over. Jadi mungkin dia ada komunikasi sama kamu yang komunikasinya itu dia akan ingat seumur hidup, dan itu dia feel guilty banget gitu, dan dia nggak akan mendapetin itu lagi, dan itu nggak akan ada second chance buat dia. Mungkin itu yang buat dia replay conversation itu. Aku nggak tahu itu conversation apa, kamu sendiri yang tahu sama orang tersebut. I want you, dia mau kamu. I'm so attracted to you. Aku bilang dari awal, kamu attracted banget. Jadi karena kamu melepaskan segala macam beban, walaupun kamu jadi victim di sini, kamu rilis semuanya. Jadi itu yang membuat kamu lebih menarik gitu, attracted. Jadi kalau orang melihatnya kamu lebih confidence, lebih percaya diri ya. I knew exactly what I was doing. Dia tahu persis loh apa yang dia buat. Itulah selfishnya dia. Dia tahu apa yang dia lakukan, karena selama ini dia suka compare. Masih banyak yang kayak model-model lo yang ngejar-ngejar gue gitu. Masih banyak yang kayak model kamu tuh ngejar-ngejar aku loh gitu. Jadi ya udahlah, jangan sosok gengsi. Kamu kalau mau ya kejar-kejar aku lah gitu. Kayak gitu. Jadi dia tahu persis apa yang dia lakukan dulu. Tapi menyadarinya baru saat ini. I know I was a distraction for your pain. Nih ya, ini penting banget nih biar kamu tahu. I know I was a distraction for your pain. Dia tahu yang membuat kesakitan itu dia buat hatinya kamu gitu. Dia tahu banget loh. Makanya dia feel guilty banget sama apa yang udah dia lakukan gitu. Apa yang dia udah lakukan tuh. Dia berharap banget dia memperlakukan kamu lebih baik dulu. Karena dulu dia terlalu sombong, terlalu arogan gitu. Dia gak tahu hidup itu tambah dewasa, bertambah tua, mau hidup sama siapa. Kayak gitulah ya lebih kurangnya. Aduh, aku tuh sangat menyesali cerita ini. Sedih sih sebenarnya. Orang ini kalau yang aku lihat banyak menangisnya. Banyak menangisi sesuatu. Kalau malam mau tidur, ingat apa yang udah dia lakukan sama kamu.
Aku jadi ikut sedih. I look for you everywhere. Jadi dia mencari kamu di mana-mana tuh nggak ada yang sama. Kamu tuh original dan nggak bisa di copy sama siapapun. Ada yang mau mirip-miripin rambut, baju, tapi inner beauty kamu tuh nggak ada yang bisa nyamain. I will wait for a sign from you. Dia akan tunggu tanda dari kamu. Kayaknya kamu nggak mungkin deh ngasih tanda gitu. Kayaknya kamu udah melepaskan segalanya gitu. I love you unconditionally. Dia cinta sama kamu tanpa syarat loh. So many things remind me of you. Banyak hal yang dia ingat tentang kamu tuh dari banyak hal. Misalnya dia lagi mau makan, gue ingat nih kesukaannya dia. Dia lagi ke mana? Gue ingat gue pernah pergi sama dia ke sini. Terus dia lagi kayak gitu. My life is not together as it seems. Jadi hidupnya dia nggak sama seperti yang terlihat gitu. Jadi kebahagiaannya dia tuh kebahagiaan semu. Ya. Jadi itulah yang dia rasakan kepada kamu. Kita lihat ya saran oracle untuk kamu ya, Cancer. Saran dari oracle untuk Cancer apa, Tero? Life is speeding up. Jadi hidup itu bergerak cepat ya. Perubahan itu cepat. Atau kamu memang berubahnya secara cepat gitu. Waktunya untuk mencari kesembuhan. Memperbaiki diri. Kayak ular ini ganti kulit. Kayak gitu. Jadi ganti warna ya kamu istilahnya kayak gitu. Bring your ideas to life. Jadi kamu punya banyak ide-ide. Positive vibe, makanya aku bilang kamu itu Cancer punya positive vibe. Jadi itu susah ditiru orang kayak gitu ya. Take time out. Berlibur ya, banyak berlibur. Ya, katanya kayak gitu. Tapi generasi strawberry yang sekarang katanya aku baca di artikel dikit-dikit healing, dikit-dikit mental health. Tapi kalau aku lihat sih nggak juga ya gitu. Tapi sekarang memang anak-anak muda sekarang sudah mengerti apa bedanya tarot reader, healer sama dukun. Praktisioner itu beda banget gitu. Karena si tarot reader yang white ya, bukan yang dia pakai magic itu dia akan memberi positive vibe juga sama orang-orang di sekitarnya gitu. Karena yang dibacakan adalah untuk level up gitu ya. Dan aku nggak pernah ya kalau bacain kartu general atau personal reading itu sugarcoat. Aku nggak mau. Apa yang ingin dibaca, belum tentu itu ingin didengarkan oleh seseorang, tapi itu harus aku bacakan gitu. Ya kan? Nih, the abundant universe will provide. Jadi siap-siap ya, kemakmuran akan datang ke kamu tuh. Sekarang walaupun mungkin kamu ada yang lagi kesulitan, nanti kamu akan senang. Atau sekarang udah mulai kelihatan tuh tanda-tandanya. Gitu ya. Let spirit be your guide. Spirit ada di dekat kamu loh. Kamu suka sering gak dengar ambulans pas lagi kamu jalan? Itu termasuk spirit loh. Konyol sih, tapi ya kayak gitu. Atau kamu lihat kupu-kupu, tapi kupu-kupunya berwarna ya, bukan hitam. Nah itu juga spirit, kayak kuning, putih, itu spirit. Terus kayak bulu ayam atau bulunya burung, tiba-tiba kamu ketemu, itu spirit. Jadi spirit itu banyak di sekeliling kamu dan dia akan meng-guide kamu menuju ke suksesannya kamu. So don't worry, kamu gak sendirian. Oke, semoga dapat membantu. Ambil yang baiknya. Kalau kamu suka, kamu share, komen, kamu like. Oke, I love you all. Bye-bye.